Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monika Lestaria dengan NIM 2011022609. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Nur Tanjaputra, materi partai politik. Adapun 3 pembahasan yang akan saya bahas: A. Definisi partai politik, B. Sejarah partai politik, C. Sejarah dan perkembangan salah satu partai politik. A. Definisi partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi atau nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Sedangkan definisi partai politik menurut Patrick, partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materi dan ide kepada para anggotanya. Tahu partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Tujuan dari pembentukan partai politik ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. 1. Fungsi partai politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya, agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai, ataupun gagasan partai untuk menciptakan ikatan moral pada partainya. Komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Adapun fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, partai sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Tujuan partai politik. Tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan demi menjalankan atau mewujudkan ideologi mereka dalam bentuk program yang akan disusun. Tugas partai politik. Dari definisi tujuan serta fungsi partai politik, maka dapat dirumuskan secara umum bahwa tugas dari partai politik adalah sebagai mediator atau rakyat dengan pemerintahan dan juga sebaliknya. Secara khusus, partai politik akan dijabarkan di bawah ini: mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah keputusan politik dan mewujudkan pendapat-pendapat partai politik menjadi sebuah kebijakan sebagai seluruh rakyat, melakukan proses penyeimbangan pendapat agar tidak terjadi suatu pemecahan dalam sebuah negara dan membentuknya menjadi kebijakan bersama yang dapat diterima oleh seluruh rakyat, melakukan proses penyimpanan aspirasi rakyat kepada pemerintahan demi mewujudkan pemerintahan dengan sistem yang baik, melakukan kegiatan perekrutan dan melatih para kandidat yang nantinya akan ditunjuk sebagai orang yang menjabat di kursi pemerintah. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, partai dijamin atau dilindungi oleh beberapa undang-undang seperti bawah ini: berhak berorganisasi secara bebas, diberi suatu hak untuk bebas mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di pemilihan umum, mempunyai kebebasan untuk berbicara, berpendapat, dan berkumpul. Adanya kebebasan dalam menentukan cara mainnya dan dilindungi dari tindakan-tindakan diskriminasi, diberikan akses media dan tindakan pelaporan yang adil, disediakan sebuah lahan kompetisi yang adil dan juga damai antara suatu partai dengan partai lainnya atau suatu kandidat dengan kandidat lainnya. B. Sejarah partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di suatu pihak dan pemerintahan lainnya pihak. Maka dalam perkembangan kemudian partai politik dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokrasi yang mewakili ekspresi rakyat. Pada permulaan, peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsa terhadap tentunya raja. Namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh peraturan dukungan menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari barat. Partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Pada partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai persatuan apresiasi rakyat dan bergerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia waktu masih Hindia Belanda serta India, dan dapat perkembangan akhir kini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara yang berdasarkan demokrasi
konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara. C. Sejarah berkembangnya partai politik di Indonesia. Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu 1. Masa penjajahan Belanda. Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia. Waktu itu Hindia Belanda. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah ataupun berajaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik itu memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa pemulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional itu mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia setelah didirikan Dewan Rakyat. Gerakan ini oleh beberapa partai terus di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa praksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Praksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin PBB, di bawah pemimpinan Purwoto, dan Industri Nasional Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar Dewan Rakyat, ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikan semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI yang terdiri dari GAPI, Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan dari partai yang beraliran nasional, MIAI, Majelis Islam, yang merupakan gabungan partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI, Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan gabungan organisasi buruh. 2. Masa penduduk Jepang. Pada masa ini semua kegiatan partai politik adalah hanya golongan Islam diberikan kebebasan untuk membentuk partai muslimi yang lebih bergerak di bidang sosial. 3. Masa merdeka. Mulai 1945, beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik sehingga memunculkan Partai Politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai. Pemilu 1955 muncul 4 partai politik besar, yaitu Musyumi, PNI, NU, dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik karena partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibat, pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekret 5 Juli 1959 yang mewakili masa-masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik melalui dikurangi, sedangkan di pihak lain peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan Nasakom, Nasional Agama Komunis, yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Pada masa demokrasi terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama melalui G30 SPKI akhir September 1965. Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih luas dibanding dengan masa demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah muncul organisasi kekuatan politik baru, yaitu G, Golongan Karya Golkar. Pada pemilihan umum 1971, Golkar muncul sebagai pemenang. Partai diikuti oleh 3 partai politik besar, yaitu NU, Permusi, Persatuan Musi Indonesia, serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fungsi partai politik. 4 partai politik Islam, NU, Permasi, Partai Serikat Islam, dan Pertip gabungan menjadi Partai Persatu Pembangunan PPI. 5 partai yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus bergabung hingga pada pemilu 1997. Segala golongan reformasi terjadi di Indonesia ditandai dengan tumbangnya rezim Soeharto. Maka pemilu dengan sistem multi partai terus berlanjut hingga pemilu 2004 nanti. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.